Hai semua, kembali lagi di Magic Needle. Kali ini kita akan membuat pouch rajut yang bermotif es krim. Kita langsung saja ke cara pembuatannya ya. Masuk ke langkah yang pertama ya teman-teman. Jadi di langkah yang pertama kita membuat magic ring. Setelah membuat magic ring, di dalam magic ring kalian isi dengan 6 single crochet. Ini aku sudah mendapatkan 2 single crochet, dilanjutkan 3, 4, 5, 6. Nah, ini sudah ada 6 single crochet. Kemudian kita tarik benang yang kecil untuk memperkecil lubang yang tengah. Kita slip stitch ya teman-teman. Slip stitchnya di SC yang pertama kita hitung dulu. Nah, SC yang pertama ada di sini. Kita slip stitch di bagian sini. Kita lanjutkan ke round yang kedua. Jadi di round yang kedua ini setiap lubang kita isi dengan 2 single crochet. Ini sudah ada 1 SC di lubang awal. Jangan lupa untuk memberi penanda rajut ya. Lalu kita isi lagi 1 kali single crochet. Nah, ini sudah ada 2 single crochet di lubang pertama. Kita lanjut di lubang yang kedua. Sama ya pengisiannya, 2 single crochet di setiap lubang. Jadi begitu ya teman-teman untuk rumus yang kedua. Masing-masing lubang kalian isi dengan 2 single crochet sebanyak 6 kali. Untuk totalnya nanti akan ada 12 single crochet keseluruhan. Selesai round yang kedua, kita lanjut ke round yang ketiga. Ini totalnya ada 12 ya. Kita buka dulu penanda rajut. Jadi untuk round yang ketiga kita membuat SC di lubang pertama. Di sini ya, di lubang yang kedua kita membuat INC. Kita masuk ke lubang yang pertama. Kita isi dengan SC 1 kali, lalu kita beri penanda rajut. Lalu di lubang berikutnya kita akan mengisi INC atau single crochet double di dalam 1 lubang. Kita ulangi ya, membuat SC di lubang berikutnya ini, lalu di lubang berikutnya lagi kita double atau kita isi INC. Jadi begitu ya teman-teman untuk rumus yang ketiga, membuat SC lalu INC sebanyak 6 kali sampai sini. Ini sudah selesai. Untuk totalnya keseluruhan ada 18 single crochet. Kita akan lanjutkan ke round yang keempat. Kita buka dulu penanda rajut. Di lubang pertama kita membuat SC 1 kali, lalu kita memberi penanda rajut. Membuat SC lagi 1 kali di lubang berikutnya. Lanjut lubang berikutnya lagi kita isi dengan INC. Jadi di round yang keempat ini kalian buat SC 2 kali di 2 lubang, 1 di sini, 2, lalu lubang berikutnya isi dengan INC. Lakukan cara ini sebanyak 6 kali ya teman-teman.
Nah, ini sudah selesai teman-teman untuk round yang keempat, dan total keseluruhan jika kita hitung ada 24 SC. Jadi untuk bagian alasnya setiap putaran akan bertambah sebanyak 6 SC. Agar videonya tidak terlalu panjang, untuk alas selanjutnya di sini akan dijelaskan dengan pola ya teman-teman. Dan akan aku jelaskan bagaimana pola itu. Nah, ini dia untuk gambaran polanya. Aku akan menjelaskan di round yang kelima. Di round yang kelima ada tulisan SC, SC, SC. Jadi kalian membuat SC di 3 lubang ya. Masing-masing lubang diisi dengan 1 SC. Lalu setelahnya ada tulisan INC SC. Jadi setelah kalian membuat 3 kali SC di 3 lubang, di lubang berikutnya kalian membuat INC sebanyak 1 kali. Totalnya ada 30 SC. Jadi rumusnya tadi kalian ulang-ulang sebanyak 6 kali ya. Untuk lebih jelasnya lagi, kita coba jelaskan di round yang ke-6. Di round yang ke-6 kalian membuat 4 SC di 4 lubang. Lalu membuat INC di lubang berikutnya setelah kalian membuat 4 SC di 4 lubang. Cara itu kalian lakukan sebanyak 6 kali. Dan untuk totalnya nanti keseluruhan ada 36. Begitu ya teman-teman untuk rumus alas lingkaran, kalian lakukan sampai nanti mendapatkan 20 round. Penjelasan di atas hanya sampai round yang ke-15, kalian lanjutkan sampai kalian mendapatkan 20 round ya. Kita akan bertemu nanti setelah kita menyelesaikan bagian alas pouch kita ya. Kita sudah menyelesaikan bagian alasnya, nanti akan jadi seperti ini. Kita akan lanjut untuk bagian badan pouchnya. Kita slip stitch dulu. Lalu kita buat 2 CH atau 2 rantai. Dan di lubang berikutnya, di sini kita akan mengisi dengan HDC, lalu di lubang berikutnya lagi HDC. Begitu ya seterusnya teman-teman. Jadi untuk bagian baris pertama ini kalian mengisi HDC di setiap lubang. Untuk jumlahnya ada 120 HDC. Kita lanjutkan ya sampai bagian alas ini terisi semua dengan HDC. Nah, nanti akan jadi seperti ini setelah kita menyelesaikan baris yang pertama. Kita buka penanda rajut karena kita akan men-slip stitch di bagian penanda rajut di 2 rantai tadi yang kita buat di awal. Nah, di sini kita slip stitch. Untuk selanjutnya kita akan membuat motif es krimnya. Untuk motif es krimnya seperti yang ada di video ya. Di sini aku sudah mencoba untuk 1 motif es krim. Kita akan lanjut membuat motif selanjutnya. Kita masuk ke motif yang pertama. Di sini kita mulai dengan membuat 2 rantai. 2 rantai di awal ini sudah terhitung 1 DC. Kita lanjut membuat sisanya yaitu 9 DC. Jadi totalnya ada 10 DC nanti ya. 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, ini sudah ada 9. Kita lepas dulu ya. Kita akan membuat simpul di benang yang warna putih. Kita buat slip knot. Kita lanjut benang yang warna toska untuk DC yang ke-10, tapi tidak diselesaikan ya teman-teman karena kita akan mengganti warna benang. Nah, sudah segini cukup. Kita akan mengganti benang dengan warna putih.
Untuk cara penggabungannya bisa kalian perhatikan di video. Nah, jadi caranya seperti ini. Setelah tergabung, dan ini sudah ada 10 DC warna Tosca, lalu kita buat 1 kali DC dengan benang warna putih ini. Benang putihnya jangan diselesaikan dulu. Nah, sudah sampai segini aja. Kita akan mengganti benang lagi dengan benang warna Tosca. Untuk cara mengganti benangnya bisa kalian perhatikan di video. Nah, ini sudah terganti benangnya dengan warna Tosca. Jadi motif yang pertama itu kalian membuat 10 DC, lalu 1 DC nya benang warna putih. Lakukan ini di semua badan pouch ya. Ini sudah selesai untuk motif yang pertama, jadinya seperti ini. Di sini aku juga sudah menselipitnya ya teman-teman. Kita akan lanjut ke motif yang kedua untuk bagian es krimnya. Kita mulai dengan 2 rantai, 1, 2, lalu kita buat DC di lubang berikutnya. Nah, di sini kita buat DC. Jangan lupa untuk mengikut rajutkan benang yang warna putih seperti yang ada di video. Kita lanjutkan membuat DC sampai tersisa 2 lubang sebelum benang warna putih ya teman-teman. Kita lanjutkan. Ini dia teman-teman, sudah tersisa 2 lubang sebelum benang warna putih. Kita akan menggabung 2 DC, kita buat DC dulu. Nah, ini jangan dulu diselesaikan, kita lanjut ke lubang berikutnya. Kita buat DC. Setelah ada 3 helai benang di hakpen, kita akan menyatukannya dengan benang warna putih. Jadi maksud yang digabung, 2 DC gabung ya seperti ini ya teman-teman. Sudah terganti dengan benang warna putih. Lalu kita akan membuat 3 kali DC di 1 lubang dengan benang warna putih ini. 1, 2, dan yang terakhir jangan diselesaikan. Nah, cukup seperti ini. Kita akan mengganti benangnya dengan warna Tosca. Setelah terganti dengan benang warna Tosca, kita akan membuat DC yang digabung. Nah, ini jangan diselesaikan, lanjut lubang berikutnya. Lalu kita gabung ya. Jadi caranya untuk motif 2 seperti itu ya teman-teman. Kita ulangi sekali lagi, mungkin tadi tutornya terlalu cepat. Kita buat DC. Jadi seperti tadi ya, kita buat DC di setiap 1 lubang. Sisakan 2 lubang akhir sebelum benang warna putih di bawahnya. Sudah tersisa 2 lubang dari benang yang warna putih. Kita akan membuat DC yang digabung. Nah, kita buat DC pertama, cukup seperti ini. Lanjut ke DC yang kedua. Sisakan 3 helai benang di hakpen. Nah, ini sudah ada 3 helai benang. Kita akan menggabungnya dengan SC menggunakan benang warna putih. Lalu di benang warna putih di bawah ini kita akan mengisi sebanyak 3 kali DC di dalam 1 lubang. 1,
2. Untuk DC yang terakhir ini, DC yang ketiga, jangan diselesaikan karena kita akan mengganti dengan benang warna Tosca. Di lubang berikutnya kita akan membuat DC yang digabung lagi ya. Sudah jadi DC yang pertama, lanjut ke DC yang kedua sampai tersisa 3 helai di dalam hakpen, lalu kita gabung dengan SC. Nah, jadi untuk motif yang kedua caranya seperti itu, kalian lakukan sampai mengelilingi badan pouch. Kita akan bertemu setelah kita menyelesaikan semuanya ya. Selesaikan sampai bagian yang sebelah sini. Nah, ini ya teman-teman, kita sudah selesai untuk motif yang kedua. Kita akan lanjut motif yang ketiga. Kita buat 2 rantai terlebih dahulu. Jangan lupa untuk mengikut rajutkan benang yang warna putih ini. Kita lanjut membuat DC. Kita buat DC seperti sebelumnya ya teman-teman. Kita lanjut mengisi setiap lubang dengan 1 DC sampai nanti tersisa 2 lubang sebelum benang warna putih, karena kita akan menggabung DC di sana. Kita lanjutkan ya teman-teman. Nah, ini dia sudah tersisa 2 lubang sebelum benang warna putih. Kita akan membuat DC yang digabung di sini. Kita buat DC yang pertama. Jangan diselesaikan. Lanjut ke DC yang kedua. Juga sama, jangan diselesaikan sampai ada 3 helai di hakpen. Kita akan menggabungkan dengan SC menggunakan benang warna putih. Lanjut ke benang yang warna putih, kita akan mengisi 5 DC. Jadi kita bagi-bagi ya. Masuk ke lubang yang pertama, kita mengisi 2 kali DC. 1, 2. Pindah ke lubang berikutnya, kita cukup mengisi 1 kali DC di sini. Dan lubang putih yang terakhir kita isi 2 kali DC di 1 lubang. Untuk DC yang terakhir jangan diselesaikan karena kita akan mengganti warna benang dengan warna Tosca. Kita ganti benangnya dengan warna Tosca. Lalu kita akan membuat DC yang digabung di 2 lubang ini ya, seperti sebelumnya. Kita buat DC yang pertama, jangan diselesaikan, lanjut ke DC yang kedua, lalu kita gabungkan dengan SC. Caranya seperti itu, kalian lakukan berulang-ulang sampai selesai. Nanti kita akan bertemu setelah kita menyelesaikan bagian motif ketiga ini. Ini sudah selesai teman-teman, kita men-slip stitch di 2 rantai yang kita buat di awal tadi. Untuk benang yang warna putih ini juga sudah selesai, jadi kita akan memotong benang yang warna putih. Sebelumnya jangan lupa di slip stitch ya teman-teman. Nah, ini sudah di slip stitch, kita potong benang yang warna putih. Sudah selesai benang yang warna putih, kita akan masuk ke motif yang keempat. Kita mulai dengan 2 rantai, lalu kita buat DC di sepanjang benang warna Tosca ini ya.
Untuk bagian benang warna putih, lubang pertama kita isi dengan warna Tosca. Tapi warna Toscanya jangan diselesaikan teman-teman. Kita lepas dulu, kita akan mengganti benangnya lagi dengan warna pink. Kita buat slip knot di benang yang warna pink. Lalu kita menggabungkan benang yang warna Tosca ini dengan benang warna pink. Setelah tergabung, kita akan membuat es krimnya ya. Di sini es krimnya aku tulis dengan popcorn karena motifnya sama seperti popcorn. Kita buat 5 kali DC di satu lubang ini ya. Dua, tiga, empat. Setelah ada 5 DC, kita tarik karena kita akan menyatukan bagian pertama di sini dengan lubang yang terakhir. Kita satukan, lalu kita buat satu rantai dan membuat motif es krim lagi di lubang yang ketiga sini. Kita mengisi dengan 1 DC, di lubang yang keempat di sini kita mengisi dengan 5 kali DC ya. Sama ya caranya seperti motif es krim sebelumnya. Kita lanjutkan sampai ada 5 DC, nanti kita gabung seperti yang di awal tadi. Ini sudah ada 5 DC, 6 dengan tadi yang di awal. Kita akan menggabungkan bagian yang pertama di sini dengan bagian yang terakhir kita buat tadi. Lalu kita buat satu rantai dengan benang warna Tosca. Lanjut di lubang putih yang terakhir kita isi dengan warna Tosca ya teman-teman. Jadi caranya membuat es krimnya seperti itu ya teman-teman. Kita lanjutkan sampai bagian es krimnya terisi semua. Kita akan bertemu setelah kita menyelesaikan bagian es krim ini hingga terisi semua. Ini sudah selesai, kita slip stitch di 2 rantai yang kita buat di awal tadi ya teman-teman. Nah, di sini kita slip stitch. Kita lanjut ke motif yang kelima, kita awali dengan 2 rantai. Lalu di lubang berikutnya kita membuat DC. Kita buat DC di sepanjang benang yang warna Tosca ini ya. Kita lanjut membuat DC dengan warna Tosca ini di satu benang warna pink. Nah, di bagian sini bisa kalian perhatikan di video, tapi jangan diselesaikan karena kita akan mengganti warnanya dengan warna pink. Kita ganti warna benang. Nah, ini sudah warna pink. Kita lanjut membuat motif es krimnya di bagian tengah sini.
Bisa kalian perhatikan. Nah, di tengah-tengah sini ya, kita buat motif es krimnya. Kita isi dengan 5 DC. Ini sudah dapat 1 DC, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sudah ada 5 DC. Kita satukan ya. Penyatuannya sama seperti sebelum-sebelumnya. Setelah disatukan, kita buat satu rantai dengan benang warna Tosca. Setelah membuat motif es krim, kita lanjut membuat double crochet di lubang berikutnya, yaitu di sisa satu lubang yang warna pink. Nah, di sini kita awali double crochetnya di sini. Sudah selesai satu motif es krim. Hasilnya seperti ini. Kita lanjutkan sampai selesai ya, isi semua bagian es krimnya. Ini sudah selesai. Kita akan men-slip stitch di 2 rantai yang kita buat pertama tadi. Kita slip stitch di bagian sini. Untuk benang yang warna pink kita akan potong ya, karena sudah selesai. Sebelum potong kita men-slip stitch. Kita slip stitch dulu, lalu kita potong benang. Sudah selesai untuk motif es krimnya. Kita akan lanjut 2 baris ke atas, jadi kita akan mengisi DC. Kita isi DC 2 baris ya. Untuk totalnya per baris sama ada 120 DC. Kita awali dengan 2 rantai, lalu di lubang berikutnya kita isi DC. Di lubang berikutnya lagi kita isi DC. Begitu seterusnya sampai kita mendapatkan 2 baris ya teman-teman. Untuk bagian benang warna pinknya, di atasnya kita isi dengan 1 DC saja. Lalu kita lanjut ke benang yang warna Tosca. Begitu seterusnya kita isi ya teman-teman. Kita akan bertemu setelah kita menyelesaikan 2 baris double crochet ini. Nah, ini sudah selesai teman-teman, menyelesaikan sebanyak 2 baris. Kita slip stitch dulu. Slip stitchnya di 2 rantai yang kita buat pertama tadi di awal. Jadi begitu untuk motif es krimnya. Terserah kalian mau berapa banyak untuk motif selanjutnya. Kita lanjutkan sampai kita mendapatkan 3 motif es krim. Ini sudah dapat 2, jadi kita buat lagi 1 kali lagi dengan cara yang sama. Kita akan bertemu setelah menyelesaikan motif es krim yang satu lagi ya teman-teman. Nah, ini dia setelah kita mendapat 3 motif. Kita tambahi dengan DC sebanyak 1 baris ya teman-teman. Untuk totalnya tetap ada 120 DC. Jadi kuncinya agar rapi, setiap barisnya tetap ya teman-teman ada 120 double crochet. Agar ukurannya sama ya ke atasnya dan akan lebih rapi. Kita lanjutkan membuat 1 baris double crochet. Kita lanjutkan membuat DC ini sampai selesai. Kita akan bertemu setelah kita menyelesaikan double crochetnya. Nah, ini dia, kita sudah menyelesaikan untuk badan pouchnya. Kita lanjut membuat bagian tali serutnya. Kita awali dengan 2 rantai. Untuk selanjutnya membuat 4 double crochet. Untuk 2 rantai di awal tadi sudah terhitung 1 DC.
Jadi totalnya nanti kita membuat 5 DC ya. Ini sudah mendapatkan 3 double crochet, 4, dan terakhir kita buat DC. Sudah ada 5 DC. Kemudian kita membuat 5 rantai, 1, 2, 3, 4, 5. Kita skip sebanyak 5 lubang, 1, 2, 3, 4, 5. Kita masuk ke lubang yang ke-6, kita buat DC. Kita sudah mendapatkan 1 DC, kita lanjut membuat 4 double crochet. Kita buat ya, jadi totalnya ada 5 DC keseluruhan. Setelah membuat 5 double crochet, kita membuat 5 rantai, 3, 4, 5. Ini sudah ada 5 rantai. Kita skip sebanyak 5 lubang di bawahnya, kita hitung. Kita masuk ke lubang yang ke-6. Jadi cara membuat tali serutnya seperti itu. Kalian bisa melanjutkan sampai selesai ya. Di bagian terakhir yang biasanya kita membuat 5 rantai, kita jadi 4 ya, karena ini bagian terakhir. Dan agar tersambung kita buat 4. Kita skip 4 lubang. Kita masuk ke bagian yang ke-5, lubang yang ke-5. Kita buat DC di sini ya. Buat DC lagi, sekali lagi di akhir lubang. Nah, sudah selesai tali serutnya. Kita slip stitch di 2 rantai yang pertama kita buat tadi, kita hitung. Kita slip stitch di bagian sini. Ini sudah selesai untuk bagian tali serutnya. Kita lanjut membuat bagian rendanya. Kita awali dengan 2 rantai, lalu kita membuat DC di lubang yang sama dengan kita membuat rantai. Di lubang berikutnya lagi kita double, jadi kita isi 2 kali DC di dalam satu lubang. Di lubang berikutnya juga kita isi 2 kali double crochet di dalam satu lubang. Kita isi yang sama seperti ini sampai sebelum lubang tali serut. Setelah mengisi 5 DC tadi dengan mendouble, jadi totalnya nanti akan ada 10 double crochet. Nah, ini sudah dapat 10. Kita slip stitch di bagian DC yang terakhir. Lanjut untuk bagian tali serut, di dalam sini kita isi dengan 7 double crochet. Lalu kita slip stitch di DC awal di sini. Lalu kita buat 2 rantai. Dan di lubang yang kita tadi men-slip stitch, kita isi dengan DC. Lanjut lubang berikutnya kita double ya. Jadi di 5 double crochet ini kita double masing-masing. Lubang kita isi dengan 2 kali double crochet.
Sudah selesai, lalu kita slip stitch di bagian sini. Jadi caranya seperti itu, kalian lakukan membuat rendanya sampai selesai. Nah, ini sudah selesai membuat bagian rendanya yang pertama. Kita lanjut membuat bagian renda yang kedua. Kita awali dengan 2 rantai, lalu di DC yang jumlahnya 10 kita isi juga ya di atasnya dengan 10. Jadi di setiap lubang kita isi dengan 1 DC. Selesai mengisi 10 DC, kita slip stitch di DC yang terakhir, di lubang DC yang terakhir di sini. Lalu di bagian 7 DC tadi, di lubang selur kita juga isi di atasnya dengan 7 DC. Setelah selesai mengisi 7 DC di 7 lubang, kita slip stitch di DC yang terakhir. Lanjut ke bagian pertama, yaitu di sini kita awali di sini ya, mengisi double crochet. Lalu di lubang berikutnya kita isi DC. Kita isi DC 10 DC sesuai jumlahnya yang ada di bawahnya. Jadi untuk bagian rendahnya yang kedua, kalian mengikuti jumlah lubang yang ada di bawahnya ya. Jika di bawahnya ada 7 lubang, maka di atasnya kita buat 7 DC. Kita selesaikan sampai bagian rendah keduanya ini terselesaikan semuanya. Nah, ini sudah selesai bagian rendah yang keduanya. Kita tinggal men-slip stitch. Lalu setelah di slip stitch, kita potong benangnya. Selesai bagian potnya, kita lanjut ke bagian tali serutnya. Kita buat 3 rantai. 1, 2, 3. Lalu di lubang yang pertama di sini kita membuat 3 double crochet yang belum terselesaikan. Untuk cara membuat 3 double crochet yang belum terselesaikan bisa kalian perhatikan di video.
Nah, ini sudah selesai dan ada 4 helai benang. Kita satukan dengan single crochet. Lalu kita buat 3 rantai lagi. Kita masuk ke lubang yang pertama yang di sini tadi. Lalu kita slip stitch. Kita buat lagi ya. Kita buat 4 rantai. 1, 2, 3, 4. Kita masuk ke lubang yang ketiga dari hakpen, kalian hitung. Kita masuk ke bagian sini. Kita buat 3 double crochet yang belum terselesaikan. Setelah ada 4 helai benang di hakpen, kita satukan dengan single crochet. Lalu kita buat 3 rantai dan kita masuk ke lubang yang tadi kita membuat 3 DC tidak terselesaikan itu. Kita satukan dengan slip stitch. Ini sudah selesai ya, tinggal kita menggabung keduanya. Kita buat 1 rantai, lalu kita gabungkan keduanya dengan slip stitch. Untuk cara penggabungannya bisa kalian perhatikan sebagaimana yang ada di video. Lalu kita akan membuat tali serutnya dengan rantai. Kalian buat sesuai dengan ukuran pouch kalian ya. Jadi nanti kalian ukur seberapa panjang. Nah, ini sudah selesai untuk bagian tali serutnya. Aku membuat sepanjang ini. Kita lanjut membuat bagian ujung tali serutnya di bagian sisi satunya. Kita buat 3 rantai. Lalu masuk ke rantai yang pertama. Kita akan membuat 3 double crochet lagi yang tidak terselesaikan ya. Kita satukan ini semua dengan single crochet. Kita lanjut membuat 3 rantai lagi. Lalu masuk ke lubang yang bagian sini ya. Kita satukan dengan slip stitch. Kita buat lagi 4 rantai. Kita masuk ke lubang yang ketiga dari hakpen, kalian hitung. Kita masuk ke sini, kita buat 3 double crochet yang tidak terselesaikan. Satukan dengan SC. Lalu kita buat 3 rantai lagi, kita satukan di lubang yang awal dengan slip stitch. Kita gabung keduanya ini ya. Untuk cara penggabungannya bisa kalian perhatikan di video. Kita potong benang ya. Kita tentukan bagian tengahnya yang mana karena kita akan memasang tali serutnya. Kita pasang tali serutnya. Untuk pemasangannya ini sangat mudah ya. Bisa kalian perhatikan di video jika kalian belum tahu cara memasangnya.
Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Semoga tutornya mudah dipahami ya. Jika ada bagian tutor yang tidak dipahami dan ada saran untuk tutor lanjutku, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Dan jika kalian berhasil membuatnya, jangan lupa tag IG Magic Needle. Terima kasih telah menonton. Bye bye.